Manakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Saudara-saudara yang terkasih yang tergabung dalam sapaan teduh pagi hari ini, mari kita memulai sapaan teduh kita dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur kami ucapkan kepada Allah Bapa kami yang hidup. Terima kasih buat pagi hari ini, terima kasih buat kesehatan kami, terima kasih buat berkat Tuhan yang kami rasakan di saat ini. Kami mau lagi mendengarkan firman-Mu, bersabdalah Tuhan, sebab kami semua sudah siap. Melalui putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan kita kali ini diambil dari Ibrani 10 ayat 25. Sedemikian jauh firman Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sedemikian jauh firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ada banyak alasan orang-orang tidak datang beribadah ke gereja. Bisa saja karena kesibukan, bisa saja dengan jarak yang jauh, bisa saja karena sakit, cuaca, bahkan saat COVID-19 kita tidak dapat pergi beribadah ke gereja. Jika alasan-alasan situasional seperti ini, ada kalanya seseorang pasti akan datang beribadah ke gereja. Namun ada alasan yang lain yang mengatakan bahwa hati mereka tidak terbuka, atau dengan alasan mereka melogikakan segala sesuatu yang ada. Mereka tidak mampu mengimani bahwa Allah itu Trinitas, atau ada banyak alasan sehingga mereka tidak merasa penting untuk datang beribadah. Cukup dengan melakukan firman Tuhan saja, cukup dengan melakukan kebaikan, beramal, bersedekah, dan membuat kebaikan-kebaikan yang lainnya tanpa perlu datang beribadah ke rumah Tuhan. Alasan yang ketiga, ada juga mereka yang tidak datang beribadah bukan tidak percaya kepada Tuhan, namun karena melihat orang-orang yang di sekeliling gereja, orang-orang yang beribadah, orang-orang yang rajin ke gereja, tidak melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Mungkin terjadi kemunafikan dan sering membicarakan orang lain, atau perilakunya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Namun ketiga alasan ini baik situasional, mungkin tergolong ateis, atau masih melihat kebaikan orang lain, yang perlu diingat, gereja bukanlah kumpulan orang-orang suci. Gereja bukan kumpulan mobil-mobil yang bagus.
Gereja ibaratkan rumah sakit, orang berdosa yang perlu disembuhkan untuk menuju kesempurnaan. Gereja adalah bengkel untuk memperbaiki kendaraan yang rusak. Gereja ibaratkan rumah sakit, tempat banyak belajar akan arti kehidupan. Sahabat-sahabatku yang terkasih, untuk menjaga kesehatan kita, sehebat-hebat apapun kita, pasti pada saatnya kita akan sakit. Sehebat-hebatnya kita merawat kendaraan kita, pasti kita perlu ke bengkel, minimal ganti oli. Ada kalanya kita sakit, ada kalanya kita perlu berobat. Adakah anak sekolah tidak datang ke sekolah? Pergi beribadah tidak hanya untuk mendengarkan firman. Karena mendengarkan firman kita bisa dapat dari kecanggihan teknologi. Ingat, Yesus sendiri sebagai anak Allah pergi ke bait Allah untuk melakukan sabat. Itu menandakan Yesus sendiri pergi beribadah. Matius 18 ayat 20, 2-3 orang beribadah, pasti aku akan ada di tengah-tengah mereka. Itu menandakan bahwa Yesus menghendaki kita semua pergi beribadah. Sesungguhnya, saudaraku, ada banyak hal yang bisa kita dapatkan di dalam ibadah ketika kita pergi beribadah ke gereja. Satu, kalau kita beribadah di YouTube, kita tidak mampu berinteraksi, hanya satu arah. Namun ketika kita beribadah di gereja, kita berkomunikasi dua arah. Dan itulah yang dikehendaki Tuhan kita. Kita beribadah, berdoa dengan dua arah. Bagaimana Allah bersabda dan kita mendengarkan, dan tatapan mata kita tidak mampu menutupi segala kemunafikan. Yang kedua, sentuhan. Ketika kamu ke gereja, saya ke gereja, kita semua pergi beribadah, kita akan saling bersentuhan, minimal salaman. Ibadah merupakan tempat kita lebih mengenal teman-teman kita. Pengalaman teman kita yang di sekitar kita menguatkan kita. Pengalaman iman kita menguatkan dan mampu mengubah orang lain. Kita diperlukan untuk menjadi terang bagi orang lain. Dan kita juga memerlukan terang. Itu semua kita lakukan dan kita biasakan untuk bersama-sama lebih dekat lagi dan bergandengan tangan menuju hari Tuhan. Tidak enak jika saya sendiri yang masuk surga. Tidak bahagia jika kamu sendiri yang masuk surga. Tapi ketika kita bersama-sama dengan keluarga kita, dengan sahabat-sahabat kita, menjelang hari Tuhan, kita bergandengan tangan, kita ada, sudah sangat bahagia sekali bersama-sama dengan keluarga kerajaan Allah. Kita semua adalah keluarga kerajaan Allah. Oleh sebab itu, ketika saat ini kita dimampukan, diberikan kesehatan untuk datang beribadah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa buat segala sesuatu yang Tuhan berikan buat kami. Ajar kami untuk tetap setia untuk datang beribadah ke rumah gerejamu. Kami berdoa buat saudara-saudara kami di Runggun Jampit. Biar Tuhan senantiasa memberikan kesehatan buat mereka. Biar Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik buat mereka. Dan mendengarkan setiap doa dan harapan BPMR, pengurus PJJ, Pertua Diaken,
pengurus kategorial, Muria, Mamre, Zaitun, KKR Permata, semuanya Tuhan berkati sehingga mereka mau lebih melayani kepadamu Tuhan. Ini doa dan harapan kami datang dan berdoa melalui Putra Yesus Kristus yang telah mengajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.